sebelumnya perkenalkan nama saya Joshua Deksan Rusli dari Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Uh, saya bisa bicara dengan kakak siapa? Ya, kebetulan nama saya Edward. Mungkin sekalian juga aku memperkenalkan diri lah ya. Oke, aku memperkenalkan diriku lagi. Nama saya Dosen Chandra. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Universitas Syatul adalah sekaligus adalah owner dari Made by Happiness. Nah, Made by Happiness ini adalah kayak produkku kayak jualan gelang, strap kalung, cincin, tapi dari beads. Gitu. Oke, langsung saja kepentingan saya untuk mempresentasikan dan datang di rumahnya Kak Edward nih. Kebetulan saya ini memperkenalkan produk saya, dan juga saya ini juga sebagai owner dari Dudos, Do You Doing Self, yang ini juga merupakan suatu kaos kartun karikatur yang bertemakan mental illness. Nah, jadi langsung saja ke proposalnya ya Kak Edward ya. Nah, jadi latar belakang dari adanya produk saya ini, yang pertama itu kan kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai sama-sama pelaku usaha lah, itu kita kan masih menitik beratkan suatu produksi kita itu mungkin lebih ke pegawai atau mungkin lebih ke desain. Nah, jadi kita kan masih terlupakan nih sama adanya suatu perencanaan produksi. Nah, di sini saya selaku owner Dudos ini akan memperjelas dan memperinci terkait hal tersebut, terkait strategi perencanaan yang akan saya lontarkan ke Kak Edward. Jadi saya juga sebagai pelaku usaha dari kaos kartun karikatur yang bertemakan mental illness ini, utamanya itu saya ini tidak menutup mata, karena kan banyak sekali nih permasalahan-permasalahan di pemerintahan ataupun di masyarakat sekitar kita itu. Mental illness ini masih jarang sekali diangkat di mungkin di publik ya, soalnya mungkin masih belum lumrah lah. Nah, jadi saya ini tidak menutup mata, dan juga saya ini akan mengangkat lebih lagi mental illness itu seperti apa melewati produk saya di kaos ini. Lebih detailnya seperti itu. Perbedaan dari kaos saya ini dengan distro-distro lain, kaos distro itu kan lebih kayak pada Jepang-Jepangan, atau mungkin lebih kepada ya hypebeast lah bahasa anak mudanya ini. Jadi di produk saya ini beda, kaosnya itu ya tadi itu bertemakan mental illness. Nah, sedikit membahas tentang mental illness ini juga sih Kak Edward. Jadi kan kita kan ada nih istilahnya apa, mental illness itu ada di, contohnya itu ada di gangguan kecemasan, depresi, ADHD, yaitu cenderung hiperaktif dan susah fokus pada satu hal. Terus juga skizofrenia, yaitu tidak mampu membedakan kenyataan dan pikiran sendiri sehingga mengakibatkan halusinasi atau tidak realistis, dan juga mengalami perubahan yang perilaku. Nah, jadi brand saya kaos mental illness ini jadi seperti ini Kak Edward. Nah, seperti ini desain belakangnya, ini desain depannya yang bertulisan D, yaitu Dudosnya sendiri. Jadi kembali lagi pada awal, saya mengangkat mental illness ini di kaos produk saya, yaitu ya ingin membuka mata setiap masyarakat yang acuh tak acuh ataupun yang belum mengetahui mental illness sendiri itu sih seperti apa. Jadi mungkin kan mental illness ini kan seperti kayak kejiwaan kan, penyakit kejiwaan seseorang lah. Kalau mungkin saya dari masyarakat yang awam lah, jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi kembali ke tujuan penawarannya saya itu ada dua. Yang pertama tuh ya tadi mengangkat permasalahan yang tidak begitu diperhatikan masyarakat umum, juga pemerintahan, yaitu ya mental illness itu sendiri. Dan yang terakhir meningkatkan UMKM
yang berbasis lokal dan juga penawaran rencana komunikasi pemasaran yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Jadi kegunaan penawarannya ini sendiri kan dalam merencanakan suatu rencana komunikasi pemasaran itu pasti ada strategi-strateginya kan. Nah, dari sini saya itu menjelaskan suatu produk saya agar menjadi bisnis yang lebih berkembang dan lebih diperhatikan oleh masyarakat, mungkin UMKM yang notabene kecil seperti saya pada saat ini, dan juga mungkin Kak Edward juga kan UMKM, termasuk UMKM kecil ya. Nah, jadi langsung saja saya ini ada 2 strategi dari rencana strategi komunikasi pemasaran produk saya ini. Jadi yang pertama itu personal sales. Personal sales itu merupakan suatu komunikasi langsung di mana ada pihak penjual dan ada pihak calon pembeli. Nah, itu upayanya itu untuk membantu dan membujuk pembeli dalam membelikan suatu produk yang ditawarkan. Terus yang kedua itu ya mungkin ada komunikator, isi pesan dan komunikan. Yang ketiga, pelanggannya itu bersifat umum dan tidak dikenali namanya. Beda dengan direct selling. Itu kan kayak door to door, istilahnya MLM. Kalau saya beda. Terus juga tujuan pangsanya itu lebih ke pasar, jadi bukan ke khusus, dan juga dia itu lebih bukan hanya untuk menarik perhatian saja, tetapi juga untuk mengetahui produk kaos mental illness itu banyak sekali desain-desainnya setiap minggu. Ya, nanti itu juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus yang keempat itu dikenalkan sebagai komunikasi yang interpersonal. Jadi ya interaktif gitu antara pembeli dan juga penjual. Jadi nggak ada kayak perantara mungkin pihak A dan pihak B gitu. Yang kelima itu kami dari tim Dudos ini mungkin secara penawarannya itu kayak kami memakai kaos ya mental illness yang ini sendiri dan juga celana hitam dan juga nanti topi hitam yang polos gitu, terus ada tulisan Dudos. Terus yang terakhir alat komunikasi kami itu nanti kami desain berupa majalah. Jadi di halaman pertama itu ada latar belakang Dudosnya itu sendiri seperti apa, terus setiap desainnya, volume desain season pertama itu misalnya yang seperti ini kan ada orang gambar kayak gini nih. Nah, itu nanti ada penjelasannya juga di katalog tersebut. Dan yang terakhir nih saya sales promotion. Seperti pada umumnya kan pasti kita di Matahari itu pasti berjumpa diskon-diskonan gitu. Jadi mungkin kalau dari saya ini ada setiap rebranding desain itu setiap 2 minggu sekali. Jadi yang pertama desain pertama volume pertama kan ini. Terus nanti yang kedua mungkin kita bisa berkolaborasi atau mungkin bisa lebih lanjut lah ngomongnya. Terus juga nanti ada paket-paket bundling, yaitu di mana nanti ada kaos dan juga ada topinya si Dudos sendiri, itu nanti juga bernilai 200.000. Nah, jadi metodologi penawarannya ini mungkin Kak Edward sebagai hal yang saya tujukan ya. Kak Edward kan selaku mahasiswa aktif juga psikologi dan juga salah satu owner Made by Happiness. Terus juga objeknya itu saya lebih kepada ya komunikasi rencana penawarannya itu sendiri sih, lebih ke mungkin bisa memperbarui desain ini atau mungkin bisa menelaah desain ini. Nah, jadi inti pada memperkenalkan proposal saya yang ya mungkin lebih kurang banyak kekurangannya ya. Itu aja sih mungkin dari saya terkait dengan produk kaos kartun karikatur bertemakan mental illness saya ini yang dengan edisi volume 1 ini. Jadi sekian sih. Mungkin dari Kak Edward ada pertanyaan atau ada gimana mungkin?
Mohon maaf sebelumnya Kak Edward ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Di sini sih saya cukup tertarik dengan topik yang kamu angkat adalah mental illness, yang dimana saya sendiri ini ada jurusan psikologi yang sangat aware di mental illness Wah, itu. kebetulan banget Kak Edward. Ya, dan Waduh. kebetulan juga terciptanya mid happiness itu adalah kita berawal dari insecure. Itu adalah salah satu yang penting tuh dalam hal mental. Nah, mungkin aku mau di sini bertanya Ya, dulu. boleh ya. Mungkin yang digambar yang di edisi pertama ini mungkin bisa lihat. Nah, ini mental illness yang apa, bisa kamu jelasin nggak? Mungkin lebih ke skizofrenia ya, karena kan itu tadi kita kan tadi kan sekilas itu kayak skizofrenia itu lebih ke orang yang berhalusinasi, orang yang pokoknya apa-apa itu tidak realistis lah, dan juga dia itu kan mengalami perubahan perilaku yang tidak seperti orang pada umumnya kan. Jadi dia tuh mungkin orang yang melihat misalnya, tapi dia itu tidak melihat apa yang orang A itu lihat. Nah, mungkin lebih ke skizofrenia yang dimana dia ini kan juga menarik mukanya, dan juga kayak ada di samping-sampingnya ini kan ada kayak bunga matahari ya ini. Itu mungkin dia berhalusinasi, dan juga mungkin dia agak lebih ke skizofrenia sih Kak. Terus juga ini D ini juga Dudos D ya, mawarnya ya dari mental illness yang orangnya tadi itu berupa karikatur gitu sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Kayak gini, kamu ingin berkolaborasi dengan saya yaitu Made by Happiness, yang kita itu lebih berfokus pada gelang, pada meswrap, gelang, kalung. Nah, kenapa alasanmu memilih saya Made by Happiness untuk kita berkolaborasi, dan kolaborasimu kayak gimana? Oke, tadi udah jelasin 2 minggu kali setiap kali akan branding, dan kalian bahkan ada topi, ada baju. Nah, untuk produk kita sendiri, kamu mempromosikannya bagaimana? Untuk produknya Kak Edward sendiri mungkin kembali lagi ya, saya lebih ke memakai dua ini sih, personal sales dan sales promotion. Nah, saya kan juga memperhatikan nih IG-nya Made by Happiness Kak Edward nih. Nah, ini kan emang gencar sih, saya lihat juga signifikan banget, followernya banyak dan juga dan sebagainya lah. Nah, itu kan Kak Edward lebih kepada online kan. Nah, sedangkan saya ini kan lebih kepada offline. Mungkin saya akan mengajak Kak Edward atau mungkin orang-orang lainnya yang berkontribusi di Made by Happiness itu secara langsung, mungkin ya ini dengan menggunakan personal sales dan juga sales promotion. Nah, dua ini nanti digunakan itu mungkin pada acara-acara pameran ya, acara-acara pameran, dan juga mungkin kepada by person mungkin bisa pakai itu ya. Itu aja sih Kak Edward, mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin satu pertanyaan lagi deh. Iya. Ya itu yang mungkin alasan kenapa kamu memilih Made by Happiness untuk diajak berkolaborasi. Alasan saya memilih Made by Happiness ini yang pertama emang ramai ini, feeds-nya itu selalu update, habis itu juga aktif lah intinya, model-modelnya juga bervariasi. Nah, saya juga memperhatikan logonya ke Edward dan juga temanya ke Edward itu kan selalu ceria. Nah, ini kan mungkin bertolak belakang dengan saya yang mental illness ya, yang maksudnya kalau saya yang mental illness. Nah, itu mungkin bisa dikolaborasi, bahwasannya nggak selamanya orang yang mental illness itu juga buruk. Jadi mungkin ada sisi baiknya. Ya, itu mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin makna dari logonya ke Edward sendiri yang ya happiness lah. Mungkin ada orang yang happy, atau warna dari segi warnanya itu kontrasnya itu apa maksudnya. Itu mungkin kan kita bisa lebih jelas lagi. Nah, itu mungkin saya tertarik dari situ sih. Dan juga emang lonjakan ya itu tadi, Kak Edward itu lebih aktif juga di media sosial. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini di sini kamu cuma bilang ada mental illness seperti depresi, ADHD, pasca trauma, PTSD, skizofrenia. Nah, ini kan lebih kayak
psikologi mental illness yang mungkin jarang diperhatikan. Bagaimana dengan yang hal yang sering diperhatikan? Oke, contohnya seperti mungkin untuk ini kejahatan seksual yang mungkin apakah itu juga bisa masuk? Atau kayak misalnya ada juga psikologi yang positif, gratitude itu termasuk dalam sesuatu mental. Kalau kamu bersyukur itu bisa lebih mentalnya lebih bagus tuh, berkurang dari mental illness. Gratitude, flow, well-beingnya gimana, quality of life-nya, apakah itu akan juga masuk ke sini atau kamu hanya fokus kepada yang mental illness seperti yang lebih kayak ini kayak gangguan, ini lebih seseorang terkena sesuatu gitu. Nah mungkin untuk edisi season 4 season ke depan mungkin lebih kepada ini ya, gangguan-gangguan yang seperti saya sudah mencari tahu di web-web ataupun di jurnal. Nah dan juga kebetulan nih kan Kak Edward kan juga seorang mahasiswa aktif psikologi nih yang masih menjenjangi S1. Nah mungkin setelahnya ini Kak Edward mungkin bisa sharing-sharing kepada saya mungkin terkait dengan di luar dari gangguan 4 atau 5 gangguan ini, mungkin setelahnya akan kita bicarakan lebih lanjut sih. Jadi saya juga tertarik, soalnya kan ya mungkin umumnya ya ini aja kan yang gara-gara pelecehan atau gara-gara dia depresi sampai dia tuh mungkin bunuh diri. Nah itu saya lebih berfokus pada gangguan-gangguan lebih kepada umumnya kan seperti ini. Orang-orang yang juga tulis di WordPress di website kan juga seperti ini. Jadi mungkin saya lebih ke ini dulu, nanti next mungkin season selanjutnya atau gimana nanti akan saya bicarakan lebih lanjut sama Kak Edward. Oke, mungkin saya nggak bisa memutuskan untuk ajak berkolaborasi karena saya hanya salah satu owner, tapi mungkin next ku beri kabar lagi aja ya. Tapi overall bagus lah untuk tentang mental illness yang jarang diperhatikan orang, dan menurut saya sudah bagus juga, presentasinya juga lumayan. Oke, mungkin hari ini cukup sampai situ aja kali ya. Oke, berarti mungkin kita bisa kontakkan lagi ya, tapi udah overall udah dapat gambarannya. Nanti aku ceritain dulu ke teman-temanku ya. Oke, nanti kontak-kontakan lagi aja ya kayak sama owner-owner juga yang lain Made by Happiness ya. Oke, sekian dari presentasi proposal produk saya yang masih edisi pertama ini. Harapan saya sih mungkin dari pelaku usaha yang masih UMKM ini, dan juga emang berbeda ya desain kaosnya. Ini kan kaos distro kan kembali lagi seperti awal yang saya bilang, itu lebih pada Jepang-Jepangan atau mungkin lebih kepada desain-desain yang mungkin mainstream ya bahasanya. Itu mungkin harapan saya bisa berkolaborasi kepada Kak Edward dan juga bisa menerapkan strategi rencana komunikasi pemasaran yang saya dua tadi itu ya. Oke, terima kasih Kak Edward sebelumnya sudah berkenan untuk saya wawancarai lah istilahnya, saya dan juga saya presentasikan diskusi lah ya. Oke, terima kasih ya.